Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah. Sungguh pun kita melakukannya secara online. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita yang sedang mengikuti ibadah ini. Jemaat yang saya cinta dalam Tuhan, kita masih meneruskan campaign yang menjadi tema kita dari bulan Mei sehingga bulan Agustus, yaitu bergairah untuk community yang membangun. Saudara kekasih, kiranya melalui pelajaran-pelajaran firman yang telah kita ikuti beberapa siri yang sudah lepas, saudaraku, kiranya berkat firman ini akan terus menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya cinta dalam Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari satu bahagian firman yang terdapat dari surat Efesus pasal yang pertama. Kita mulai baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sebenarnya seluruh bahagian perikop ini, yaitu ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Namun saya akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, dan nanti kita akan baca beberapa ayat yang ada di dalam perikop ini. Mari kita buka bersama-sama bagian firman Tuhan ini, dan kita akan baca bersama-sama seperti mana yang telah tersedia di screen yang ada di hadapan kita. Tulisan tebal di atas yaitu salam dan seterusnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat seterusnya, kekayaan orang-orang yang terpilih, tulisan tebal di atas. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kali ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan limpah rahmat-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat sekalian yang mengikuti pelajaran firman ini Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami yakin Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Berkati pemberitaan firman ini Bapa di surga. Taruhlah kata-kata hikmat di mulut hamba-Mu Tuhan, agar perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu memberkati jemaat Tuhan, meneguhkan iman percaya kami. Segala halangan-halangan yang menghalang kami mendengar firman, kami berdoa dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menuntun kami, memimpin kami. Kiranya Tuhan sepanjang pemberitaan-Mu disampaikan, biarlah Kristus dimuliakan, Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga.
kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita telah mempelajari bagaimana peranan firman Tuhan dalam community, di mana saudaraku, firman itu ketika mengambil tempat dalam community, maka community akan membawa impact yang besar, saudaraku, baik kepada keluarga, baik kepada community di mana dia berada, maupun community yang ada di sebuah pelayanan atau gereja, saudaraku. Itulah kesan ketika sebuah community yang bergairah, saudaraku, benar-benar menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam community itu. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, kita akan mempelajari satu topik yang baru, saudaraku, yaitu meninggikan Kristus, tanda kegairahan sebuah community. Haleluya. Saat kita meninggikan Kristus dalam community, baik itu dalam hidup kita secara personal, pribadi, saudaraku, itu adalah tandanya bahwa kita memiliki kegairahan untuk terus menerus, saudaraku, membawa kemuliaan, kebesaran bagi nama Kristus dalam hidup kita maupun dalam community di mana kita ada. Saudara, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, kita melihat serba sedikit, saudaraku, daripada bahagian firman ini, apa yang Paulus katakan dalam bahagian yang pertama, ayat yang pertama tadi, saudaraku, dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Itu bermakna, saudaraku, mengapa Paulus begitu bergairah dalam hidupnya pada waktu dia bertemu Kristus, pada waktu dia mengalami Kristus dalam hidupnya, dan dia tidak pernah berhenti, saudaraku, untuk terus memberitakan Kristus melalui hidupnya. Kenapa, saudaraku? Karena dia mengerti, saudaraku, bahwa peranan seseorang yang dibaharui itu, saudaraku, harus dibuktikan melalui kegairahan yang ada di dalam hidupnya. Demikian tema yang kita bahas ini, saudaraku. Ketika kita meninggikan Kristus, itu adalah tanda kegairahan kita di dalam sebuah community atau keluarga maupun gereja atau community di mana kita berada, tempat kerja kita, saudaraku. Saudara kekasih, dikatakan dalam ayat yang pertama, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Itulah alasannya, saudaraku, mengapa orang-orang percaya atau jemaat yang ada di Efesus meninggikan Kristus, karena mereka sendiri, saudaraku, telah mengalami kuasa Kristus, mujizat yang telah mereka lalui secara pribadi maupun melalui pelayanan yang ada di Efesus ketika itu. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kembali kepada bahagian firman Tuhan ini, kalau kita lihat dalam pendahuluannya, saudaraku, dikatakan perjalanan kita di dalam Kristus bukanlah menuju kematian, tetapi menuju kehidupan kekal. Haleluya. Panggilan kita, saudaraku, di dalam Kristus, saudaraku, bukanlah dikatakan menuju kematian, tetapi menuju kehidupan kekal. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa Paulus, jemaat pertama jemaat di Efesus, memuliakan Tuhan, serta orang-orang yang bergabung dengan jemaat di Efesus memuliakan Tuhan, karena mereka telah mengalami kehidupan yang ada di dalam Kristus. Oleh itu, saudaraku, ada satu pertanyaan di sana, dikatakan, dengan alasan apakah kita wajib meninggikan Kristus di dalam community kita? Nah, itu adalah pertanyaan yang kita bahas, saudaraku. Untuk alasan apa?
Nah, apabila kita kembali kepada pribadi kita, pada saat kita meninggikan Kristus dalam hidup kita, pasti ada sebab-sebabnya. Betul kan? Pasti ada alasannya mengapa kita meninggikan Kristus di dalam hidup kita. Demikian pun saudaraku, Paulus dan jemaat di Efesus dan orang-orang percaya di Efesus, atas alasan karena mereka telah mengalami kehidupan yang ada di dalam Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta, kita lihat alasan yang pertama, yaitu dengan alasan apa kita wajib meninggikan Kristus dalam community kita, yaitu yang pertama, saudaraku, Kristus yang telah melayakkan kita di hadapan Allah. Inilah alasan kuat Paulus, saudaraku, mengapa dia terus bersaksi dan terus menyatakan Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Karena Kristus telah melayakkan dia. Karena Kristus telah melayakkan jemaat yang ada di Efesus ketika itu. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah yang ingin kita terapkan dalam community kita pada hari ini, saudaraku. Meninggikan Kristus sebagai tanda kegairahan kita terhadap Dia. Berarti, saudaraku, Kristus yang telah melayakkan kita di hadapan Allah. Saudara, kesadaran ini sangat penting kita miliki, saudaraku. Karena melalui apa yang Kristus lakukan ini, saudaraku, adalah hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan hal yang mustahil yang dapat dilakukan oleh manusia. Siapapun kita, saudara. Dan apa yang Kristus lakukan di sana dalam ayat yang pertama dikatakan tadi. Dikatakan Paulus di sana, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Oleh kehendak Allah lah, saudaraku, Dia diperlayakkan. Demikian pun, saudaraku, Kristus yang telah melayakkan kita di hadapan Allah atas kehendak Allah sendiri. Kita disatukan di dalam Kristus yang menjadi kepala dari semua, saudaraku. Dalam kelayakan itu, saudaraku, yang dikatakan yang telah melayakkan kita, kita dipersatukan dengan Kristus yang dikatakan menjadi kepala dari segala sesuatu. Saudara, pada waktu kita lihat dulu dari kehidupan Paulus, pada waktu dia belum mengenal Kristus dalam hidupnya, apa yang terjadi, saudara? Dia jauh daripada Kristus. Bahkan dikatakan dia memusuhi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia coba menyekat ataupun memusnahkan orang-orang yang memberitakan berita baik. Itu yang terjadi dalam kehidupan Paulus, saudaraku. Dia begitu jauh sekali hubungannya dengan Kristus. Ketika Kristus telah bekerja dalam hidupnya dan dia mengalami Kristus dalam hidupnya, dikatakan dia telah disatukan dengan Kristus. Yang jauh tadi, saudaraku, menjadi dekat. Dan segala keyakinan yang selama dia hidup, saudaraku, tidak jelas, saudaraku, dan hal itu menjadi jelas oleh karena apa? Pertemuannya dengan Kristus mengubah segala-galanya. Saudara, inilah alasan kita mengapa kita perlu meninggikan Kristus dalam community kita. Karena kita adalah
orang-orang yang dari latar belakang yang benar-benar jauh daripada Kristus, saudaraku. Dan daripada keadaan itu, saudaraku, Kristus yang telah membawa kita supaya kita dekat kepadanya. Bagi tujuan supaya hidup kita ini, saudaraku, terus meninggikan Kristus, memuliakan Kristus dalam praktikal hidup kita, saudaraku. Kita disatukan di dalam Kristus yang menjadi kepala dari semua. Pada saat Kristus yang mengambil alih dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak lagi fokus kepada diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikir benar selama ini, saudaraku, sebenarnya bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Itu sudah dialihkan kepada satu gaya hidup yang baru, yaitu Kristus yang menjadi kepala dari semuanya. Dari semuanya itu bermakna, saudaraku, dari tindakan kita, dari cara berpikir kita, dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita. Itulah yang dikatakan Kristus yang mengambil alih dan menjadi kepala atas semuanya. Sehingga kita tidak lagi, saudaraku, mengandalkan kehendak diri kita, kemahuan diri kita yang selalu bercanggah dengan kebenaran firman. Inilah yang dikatakan Kristus telah melayakkan kita di hadapan Allah. Kemudian seterusnya, saudaraku, daripada kelayakan itu dikatakan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus dan mempraktikkan gaya hidup Kristus setiap waktu. Ini adalah hal yang di luar kemampuan manusia. Apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia usahakan, itu tidak dapat, saudaraku, mengubah keadaan kita. Hanya melalui Yesus saja, saudaraku, keadaan itu dapat diubah. Seperti mana yang Paulus katakan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itulah yang Paulus akui, saudaraku. Saudara kekasih dalam Tuhan, hal inilah yang perlu kita usahakan, yang perlu kita praktik dalam community kita. Kenapa? Karena Kristus yang telah melayakkan kita di hadapan Allah Bapa. Poin berikut, saudaraku, yang kedua, bagaimana sebuah community itu alasannya untuk meninggikan Kristus. Yang kedua adalah Kristus mengaruniakan segala kekayaan sorga kepada kita. Kita boleh baca itu dari ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Saya akan baca bahagian ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat, bukan separuh berkat, tapi segala berkat. Maksudnya, saudaraku, tidak ada yang disembunyikan, ya, tidak ada yang tertinggal. Semuanya, saudaraku. Ayat 4 lanjut. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini penting, saudaraku, untuk kita faham apa maksud firman Tuhan di sini. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya. Saudara, pada waktu saya membaca bahagian ini berulang-ulang, saudaraku, begitu luar biasa pekerjaan Tuhan bagi hidup saya. Saat saya mengerti kebenaran ini, saudaraku, begitu luar biasa perkara-perkara yang Kristus lakukan dalam hidup saya. Nah, poin yang kedua tadi, saudaraku, dikatakan Kristus mengaruniakan segala kekayaan surga kepada kita.
Apa yang dikatakan kekayaan sorga di sini, saudaraku? Itu adalah berkata tentang harta yang kekal dan abadi yang Kristus telah berikan. Saudaraku, apa yang kita miliki dalam dunia ini, segala harta kekayaan yang kita punya di dunia ini, saudaraku, itu tidak akan kekal. Tetapi itu juga penting untuk kita. Apa yang perlu kita fahami daripada firman Tuhan ini, saudaraku? Kekayaan sorga itu hanya ada di dalam Kristus, saudaraku. Dan kekayaan sorga yang Kristus berikan itu, saudaraku, tidak dapat kita miliki dengan harta kekayaan yang ada pada kita hari ini. Dan harta sorga yang dikatakan di sini, saudaraku, kekayaan sorga yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini juga tidak dapat kita miliki dengan usaha, dengan kekuatan kita secara pribadi. Itu hanya dapat kita miliki melalui Kristus, saudaraku. Karena dikatakan hanya oleh Dialah, saudaraku, kita mampu memiliki kekayaan sorga itu. Ini yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Maksudnya, saudaraku, apa yang Kristus telah berikan itu harus kita pelihara, harus kita jaga. Harta yang kekal dan abadi yang Kristus berikan itu, apa yang dimaksudkan di sana dalam ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah harta yang Kristus berikan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal, saudaraku. Saudara kekasih dalam Tuhan, seperti mana yang saya katakan tadi, saudaraku, harta kekayaan ini tidak dapat kita beli dengan kekayaan yang ada pada kita, dan tidak dapat kita miliki dengan usaha kita sendiri. Hanya kita dapat ataupun mampu memperolehinya, saudaraku, ketika kita menerima Kristus Yesus dalam hidup kita sebagai juru selamat kita. Maka itu akan kita miliki, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, Kristus mengaruniakan segala kekayaan surga kepada kita untuk membawa kita mengerti dan menerapkan hati Bapa dalam community. Saudaraku, ini adalah berkata tentang bagaimana Kristus menyatakan hati Bapa kepada kita, saudaraku. Di mana dikatakan segala sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Berarti, saudaraku, di dalam Kristus mengaruniakan segala kekayaan surga ini, Dia membawa kita untuk mengerti dan menerapkan hati Bapa ini dalam community. Apa maksudnya hati Bapa di sini, saudaraku? Hati Bapa di sini, saudaraku, Dia tidak memiliki kasih yang memiliki sikap pilih kasih, saudaraku. Tapi Dia memiliki kasih yang rata atas semuanya, saudaraku. Kasih yang adil, yang tidak berat sebelah, ya. Itulah kasih Bapa yang benar-benar memiliki hati yang dibaharui, saudaraku. Dan hati Bapa ini juga, saudaraku, berkata tentang kepedulian. Bagaimana hati Bapa ini dapat diterapkan, saudaraku, dari kepedulian, tanggung jawab. Ketika kita berada dalam sebuah community, bagaimana kita dapat menerapkan kepedulian terhadap sesama.
Hati Bapa juga, saudaraku, berkata tentang bagaimana kita menjadi Bapa kepada orang lain. Untuk kita yang masih berstatus single, bagaimana hati Bapa ini kita terapkan dalam kepedulian kita terhadap sesama. Hati Bapa itu berkata tentang tanggung jawab yang harus dipikul, saudaraku. Kalau dalam bahasa aslinya berkata tentang Bapa itu adalah kepala, bermakna dia adalah sumber. Berarti, saudaraku, bahwa Bapa itu berkata tentang tanggung jawab, seorang yang bertanggung jawab. Saudara, dalam panggilan kita di dalam Kristus, saudaraku, kita telah diberi tanggung jawab. Tidak pilih, saudaraku, entah engkau adalah seorang yang sudah berkeluarga ataupun status single, saudaraku, kita adalah orang yang harus memiliki hati Bapa dalam diri kita. Kita peduli terhadap orang yang ada di dalam komuniti kita. Itu yang Kristus lakukan. Dia telah memberi segala kekayaan surga kepada kita, mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dia tidak memberi separuh-separuh, saudara, tapi dia memberi semuanya kepada kita. Itu berkata tentang kepedulian kita, dalam arti kata, saudaraku, memiliki hati Bapa dalam hidup kita. Itulah yang Kristus lakukan. Dia mengaruniakan segala kekayaan surga itu untuk kita, supaya kita berbagi kepada orang yang memerlukan. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui di sini, saudaraku, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ini adalah suatu keajaiban, saudaraku, yang mana, saudaraku, harta kekayaan itu berkata tentang harta kekayaan surga, itu berkata tentang kehidupan yang kekal yang kita miliki, di mana, saudaraku, kehidupan kekal ini sebenarnya telah ditentukan dari semula. Kalau dalam teks aslinya dikatakan, sebelum dunia dijadikan, saudaraku, kita telah ditentukan oleh Kristus untuk memiliki hidup yang kekal. Bukan, saudaraku, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mulai dipilih oleh Kristus. Bukan. Pilihan yang Kristus telah lakukan terhadap kita itu, saudaraku, awal sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Bukankah itu suatu keajaiban bagi kita, saudaraku? Itulah alasan-alasannya, saudaraku, mengapa kita perlu menerapkan hati Bapa ini dalam community kita. Oleh karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, isi hatinya kepada kita, saudaraku. Dan seterusnya, poin yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita meninggikan Kristus sebagai tanda kegairahan kita. Yang ketiga, saudaraku, melalui Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Pada minggu yang lepas pun kita belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan itu, saudaraku, diterapkan dalam hidup kita dan kita mengerti peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan hari ini, saudaraku, melalui Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan ataupun dicop, saudaraku.
Dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan. Inilah yang Kristus lakukan. Melalui Kristus, saudaraku, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita menjadi tanda, ya, menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu, saudaraku, penting dan sangat berperanan di dalam hidup kita. Karena dikatakan, saudaraku, tanpa Roh Kudus di dalam hati kita, kita juga tidak punya keyakinan keselamatan di dalam hidup kita. Oleh Roh Kudus itu dikatakan, Dia akan memberi tanda bahwa kita ini adalah milik Kristus. Oleh itu, saudaraku, jangan sekali-kali, saudaraku, mengabaikan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dikatakan Roh Kudus itu mengubah dan memperbaharui kita, bahwa kita bukan lagi milik dunia ini, tetapi milik Kristus. Puji Tuhan. Saudara, setiap kali ada tawaran-tawaran dari dunia ini untuk mengalihkan pandangan kita terhadap Kristus, saudaraku, ada satu suara yang berbicara dalam hati kita, yang mencegah kita supaya kita tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia itu. Itulah Roh Kudus, saudaraku. Setiap kali, saudaraku, kita berhadapan dengan hal-hal yang menggoda kita, ada satu suara yang begitu keras berbicara dalam hati kita, mencegah kita. Itulah Roh Kudus. Mengapa, saudaraku? Karena Roh Kudus itu sentiasa mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi milik dunia ini, tetapi kita adalah milik Kristus. Puji Tuhan, saudaraku. Kita harus mengandalkan Roh Kudus, saudaraku. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saudaraku, harus Roh Kudus itu menjadi keutamaan dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena kalau tidak, saudaraku, apa yang terjadi? Hati kita menjadi rusak, saudara. Pikiran kita juga akan menjadi pikiran yang rusak. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus tidak mengambil tempat dalam hati dan pikiran kita, maka apa yang terjadi? Kita memiliki keberanian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Itu sebabnya, saudaraku, Roh Kudus itu harus berada di dalam hati kita setiap waktu. Roh Kudus sentiasa memenuhi dan memberi kuasa kepada orang percaya. Ini ayat yang terakhir daripada surat Galatia. Saya akan baca bahagian ini. Galatia pasalnya yang bukan Galatia, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan di sini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu yang firman Tuhan tekankan kepada kita semua, saudaraku. Kita harus, saudaraku, dipenuhi oleh Roh, saudaraku, supaya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum mengakhiri bahagian firman Tuhan ini,
ada satu ilustrasi ataupun cerita yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang pada tahun 1972, saudaraku, ada seorang pengusaha muda yang dikatakan kehilangan jam tangannya. Jam tangan yang begitu mewah, yang berharga sekitar 11.000 US dollar, saudaraku. Wah, itu sesuatu yang cukup mahal. Apa yang terjadi, saudaraku? Jam tangannya itu hilang. Dikatakan hilang di tangan seorang yang dikatakan seorang miskin. Seorang yang dikatakan orang yang miskin yang tinggal di kota sampah. Nah, ini di Timur Tengah, saudaraku. Ataupun Garbage City, ya, yaitu di Kairo. Pada waktu itu, saudaraku, orang kaya ini begitu sedih oleh karena jam tangannya sudah hilang. Pasti kan, sesuatu yang berharga hilang, pasti kita gelisah dan sedih dan selalu memikirkan barang yang telah hilang itu. Nah, saudaraku, singkat cerita, pada waktu dia berjalan di sekitar itu, saudaraku, ternyata orang miskin ini, saudaraku, mengetahui bahwa dia sedang mencari sesuatu. Pada waktu itu, saudaraku, orang miskin ini mengetahui bahwa dialah pemilik jam tangan yang mahal itu. Dan pada waktu itu, saudaraku, si orang miskin ini mengembalikan jam tangan orang kaya itu. Pada waktu itu, saudaraku, dia terheran-heran. Mengapa orang miskin ini mengembalikan jam tangannya yang mahal? Sepatutnya orang miskin ini memerlukan barang yang mahal seperti ini, tetapi dia mengembalikan jam tangan itu. Kemudian orang kaya ini, saudaraku, dia bertanya mengapa dia mengembalikan jam tangannya kepada si pemilik. Tahu apa jawaban orang miskin itu, saudaraku? Dia adalah orang Kristen yang miskin. Dia katakan, memang aku miskin. Dan dia katakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memiliki Kristus yang hidup di dalam aku, dan saya harus mengembalikan barang yang bukan menjadi milik saya, katanya. Dan dia berkata, Kristusku menyuruh aku hidup jujur sampai mati. Itulah jawaban si miskin, saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi akibat tindakan itu, saudaraku? Pengusaha muda ini menerima Kristus dan menyerahkan hidupnya menjadi imam di gereja ortodoks yang ada di kota sampah. Itulah yang terjadi, saudaraku. Dan anak muda ini menjadi seorang pemimpin gereja yang terbesar di Timur Tengah, saudaraku. Dan hal itu terjadi oleh karena kesaksian seorang miskin yang jujur di hadapan Tuhan. Saudara, kadangkala, saudaraku, untuk kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak perlu tampil di muka umum, saudaraku. Cukup, saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan tanpa diketahui oleh seorang pun, saudaraku, itu sudah berarti bagi Yesus Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, akhir daripada firman Tuhan ini, saudaraku, kita lihat di sana Kristus mau
agar kehidupan Kristus terekspresi melalui tubuh kita yang fana ini, sementara kita masih berada di dunia ini. Kristus merindukan hal itu melalui hidup kita. Selagi masih ada waktu, marilah kita pergunakan kesempatan itu untuk meninggikan Kristus, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam gereja di mana kita berada, di dalam community kita, di dalam tempat kerja kita, dimanapun saudaraku. Mari muliakan Kristus dalam hidupmu selama masih ada kesempatan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan ini akan meneguhkan iman percaya kita. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita kembalikan ruang ini kepada saudara kita yang mengambil alih, mari kita ambil sedikit waktu untuk berdoa. Dan sebelum itu saudaraku, seperti mana kebiasaan kita melaksanakan tanggung jawab kita saudaraku untuk memberi sokongan bagi pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur saudaraku, kita terus lakukan dengan iman kita, dengan kasih kita kepada Tuhan. Maksud pastor di sini melalui pemberian kasih, melalui persepuluhan kita, melalui persembahan kita saudaraku. Saya percaya setiap tindakan yang kita lakukan, pasti Tuhan melipat gandakan berkat-Nya dalam kehidupanmu, dalam pekerjaan, dalam bisnismu, dalam studimu. Kita yakin bahwa Tuhan pasti melakukannya. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita datang sekali lagi dalam doa, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di surga atas berkat penyertaan-Mu dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Bapa, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar akan mengambil tempat di hati kami. Beri kami kekuatan Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini terus-menerus berkumandang dalam hati kami, dan kami diberi kekuatan untuk mempraktekkan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin sungguh Tuhan, seperti mana janji firman-Mu, ketika kami setia melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami akan terus membawa berkat dan membawa impact yang besar di dalam community, di gereja, di dalam keluarga ya Tuhan. Kiranya Bapa di surga, berkat firman-Mu ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bapa, hamba berdoa buat jemaat sekalian yang telah mengulurkan tangannya memberi pemberiannya di gereja, di pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala apa yang dilakukan. Kami yakin Tuhan Yesus bahwa Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia melakukan bahagiannya di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga turut berdoa bagi jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan pada minggu-minggu seterusnya Tuhan. Lindungi sertai ya Tuhan Yesus setiap umat-Mu ya Tuhan, agar kami dihindari, dijauhkan daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Tuhan, Engkau lindungi, Tuhan Engkau pagari kami ya Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu sebentar tadi. Kiranya Bapa, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.